Sebelum memulai berita gembira ini perlu mengingatkan, mohon subscribe dulu karena subscribe itu gratis dan berpahala. Baiklah kita mulai. Alhamdulillah ada berita bagus bahwa setelah keluarga Wali Songo melakukan tes DNA, hasilnya berhaplogrup J1, alias nyambung sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan gerombolan Balawi yang tiap hari koar-koar ngaku cucu Nabi, ternyata haplogrupnya G. Berarti sama sekali tidak nyambung sebagai zuriat Nabi SAW. Jangankan nyambung ke Nabi sebagai Arab pun tidak. Tapi anehnya mereka gerombolan Balawi, pengen diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya gerombolan Balawi tidak berani tes DNA, walaupun sudah diperintahkan oleh Rizik Syihab untuk semua yang mengaku zuriat Nabi harus melakukan tes DNA. Alasan tidak mau tes DNA, kita semua maklum mereka gerombolan Balawi haplogrupnya G alias Yahudi Askenasi. Berarti benar apa yang sudah diteliti Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwa gerombolan Balawi bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Clear dan jelas sudah. Selesai. Ternyata keluarga Wali Songolah, yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Selamat tinggal Balawi. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak? Bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsud Dohiro, karangan Al-Masyhur ya, Abdurrahman Al-Masyhur, yang ditahqiq oleh dia Sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg, katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya, nasab rakitan spekulatif, jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok, keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, hei Pak Alwi Yaman, yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu?
Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas, orang benar itu jawabnya tegas. Kalau orang salah bulat, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Lah ini mertua sama mantu kok bulat ini ya kan, ini menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibbin atau mbak itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya. Siapapun dia, guru, misalkan guru kita pun, apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum, terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah. Pertanyaannya, bukankah Mbah Hasyim As'ari, Mbah Mun dan lain-lain, mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu plesetan dari anjing. Honden and verboden apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazik, menjadi Yahudi Kaifek.